Bisa sambil perkenalan ya. Mau di chat boleh, perkenalan langsung juga boleh. Dari mana, dengan siapa, dan dari mana. Halo, pagi teman-teman. Pagi. Kenalkan aku Verina dari Yogyakarta. Oke, pagi Kak Verina dari Jogja. Ini ada juga chat. Halo, selamat pagi Kak Ivan dari Sidoarjo. Yang lain boleh ya. Ini ada Kak Farah. Oh, dari Makassar. Jauh ya? Jauh sekali. Dari Makassar. Ini tadi ada Kak Ivan dari Sidoarjo mana? Kak Ivan. Sama Sidoarjonya. Oh, deket. Lumayan. Saya dari Waru, Kak Ivan. Gimana Kak Nora? Sambil menunggu yang lain juga. Oke, sebentar. 35 kita mulai. Siap. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Kita mulai webinar pagi ini, teman-teman. Sudah siap kan ya untuk dapat materi dari Kak Khalid pagi ini?
Oke, sebelumnya saya selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Teman-teman sehat-sehat selalu ya. Saya sapa dulu ke materi kita hari ini. Ada Kak, sebentar. Ada Kak Muhammad Khotluifi. Apa ini bacanya Kak? Susah ya. Eh, Iya. Hudaifi. Hudaifi. Oke, selamat Iya, pagi betul. Hudaifi. Gimana Selamat kabarnya Kak? pagi juga. Alhamdulillah baik Kak Nora. Oke, sudah siap kan ya untuk berbagi rahasia jadi juara 1 di lomba menulis? Insya Allah sudah siap. Namanya rahasia jadi nggak bisa ditunjukkan ya. Namanya rahasia. Mungkin lebih tepatnya ini ya, strategi atau tips gitu Betul. mungkin. Mm-mm. Oke, lebih tepatnya. Oke. Teman-teman sudah siapkan alat tulisnya? Kita langsung mulai saja. Silahkan Kak Huzaifi bisa memulai webinar kita. Waktu dan tepatnya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Nora atas waktunya. Baik teman-teman, saya sapa dulu ya, biar semuanya mungkin bisa lihat dan juga saya juga bisa melihat wajah-wajah teman-teman, mungkin bisa di on cam-nya kalau nggak sibuk, kalau sambil bekerja silakan ya. Saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat pagi semuanya teman-teman. Salam sastra, salam menulis, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada komunitas Duta Pustaka yang sudah memberikan waktu buat saya untuk menyampaikan tips-tips gimana jadi seorang juara. Sebelumnya, sebelum saya menyampaikan beberapa tips, izinkan saya untuk perkenalan dulu ya. Mungkin bisa kita saling mengenal karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Kita kenalan dulu. Saya share screen. Oke, apakah sudah keluar? Kak Naura mungkin bisa dibantu. Sudah kelihatan Kak? Sudah kelihatan semua anak-anak? Teman-teman, mohon maaf. Sudah Kebiasaan kelihatan sama anak-anak teman-teman. SD. Gimana? Iya, Silakan semua. bawah. Sudah. Ya, Naura. Ya, sudah kelihatan Kak. Bisa di mode presentasi. Ya. Oke, siap. Oke. Teman-teman, nanti bisa menuliskan pertanyaan dulu yang untuk diajukan ke Kak moderator, ke pemateri ya. Nanti bisa silakan ditulis di kolom chat. Oke, sudah. Silakan Kak Hudaifi. Oke, Kak Naura ini sudah mode itu presentasi belum? Sudah keluar? Belum keluar. Belum. Bentar ya. Saya harus coba agak share. Iya. Nah, sudah Kak. Oke. Sudah. Oke, terima kasih Kak Nora. Oke, teman-teman, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Hudaifi. Istilah lahir di kota Sidoarjo. Sekarang bekerja jadi seorang guru SD di
Lembaga Pendidikan Al-Falah Darussalam. Saya aktif di Instagram, mungkin bisa dilihat di sana. Yang pertama ada di Muhammad Hudayfi, yang kedua ada di Pemuisimu. Nah, untuk riwayat penulis, aktif menulis sejak 2013. Pernah menulis di artikel di Koran Jawa Pos tahun 2017 dan menulis beberapa artikel di Koran Harian Surya. Insya Allah sampai sekarang saat ini pernah menjuarai terbaik 8 menulis puisi tingkat nasional pada tahun 2017. Alhamdulillah pernah sebuku juga, seantologi juga sama almarhum yang Sapardi Djoko Damono. Insya Allah semua pecinta sastra, pecinta puisi pasti kenal sama beliau. Yang judul bukunya adalah Menenun Rinai Hujan pada tahun 2020. Berikutnya pernah menjuarai favorit lomba baca puisi di Surabaya Mencari Bakat pada tahun 2020. Dan yang terakhir, kemarin alhamdulillah telah dipilih menjadi juara menulis puisi di Detak Pustaka. Yang terakhir, penulis buku antologi puisi yang berjudul Akhir Perindu pada tahun 2018. Ya, ini adalah biografi saya. Salam kenal semuanya. Mungkin yang di wilayah Sidoarjo bisa mampir-mampir. Oke. Oke teman-teman, untuk webinar pada pagi hari ini adalah temanya cara untuk menjadi juara, tips untuk menjadi juara. Sebelum kita masuk ke inti dari materi kita, karena kita adalah garis besarnya adalah menulis. Nah, pada kali ini saya akan menjabarkan apa sih arti menulis itu. Menulis itu ada 3. Menurut saya ada 3 macam. Ada beberapa faktor juga. Yang pertama, menulis itu bisa dikaitkan dengan adanya cinta, ya, adanya cinta. Yang faktor kedua ada hobi, dan yang ketiga ada menulis karena sebuah pekerjaan. Ada cinta, ada hobi, ada sebuah pekerjaan. Tapi perlu diketahui teman-teman, semua orang itu bisa menulis. Saya yakin semua orang bisa menulis. Tapi tidak semua orang tulisan itu mempunyai arti, ya, mempunyai arti, kualitas, bahkan sebuah nyawa yang bisa merasuk ke dalam pembaca. Oke. Untuk arti menulis karena faktor cinta. Faktor cinta ini mungkin ketika kita sedang jatuh cinta sama seseorang atau orang yang kita cintai. Kita jatuh cinta nih. Hanya kita pasti akan berbunga hati, ya. Berbunga hati, kita akan curhat. Gimana sih menyampaikan ungkapan isi hati kita itu? Sekarang kita bisa melalui lewat status, melalui lewat tulisan, melalui surat ke teman. Nah, salah satunya kita bisa meluangkan itu ke dalam tulisan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah hobi. Hobi ini adalah kebiasaan seorang penulis, ya. Entah dia senang, entah dia suka, entah dia sedih, entah dia ngapain aja. Yang namanya hobi pasti lagi menulis. Nah, suka, ya. Suka menulis, namanya hobi adalah kebiasaan seorang penulis. Yang ketiga, faktor pekerjaan. Nah, faktor pekerjaan ini di mana
kita dituntut untuk menulis. Kita dituntut untuk menulis bagaimana kita menulis sesuai apa yang diinginkan oleh atasan kita mungkin, atau bos kita. Jadi kita dipaksa untuk menulis. Jadi pada intinya arti menulis itu sendiri adalah sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan yang abadi. Ketika kita menulis, kita tulis di buku, kertas, itu akan tersimpan selamanya. Nah, itulah menurut saya arti menulis. Nah, sekarang kita pada intinya, tips menjadi juara. Nah, tips menjadi juara ini saya bagikan rahasia ini ya. Rahasia ada 5 ya. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah perbanyak kosakata. Nah, perbanyak kosakata. Gimana sih caranya banyak dapat kosakata? Yang pertama, seorang penulis itu harus gemar membaca. Itu yang pertama. Pada intinya adalah gemar membaca. Seorang penulis harus aktif dalam membaca. Penulis harus berusaha mencari banyak sumber atau referensi di pustaka yang lain, bisa membaca karya orang lain, atau membaca karya tokoh yang disukai, atau tokoh yang mungkin sebagai mungkin sebagai tolak ukur, mungkin sama sereferensi, sefrekuensi. Itu perbanyak kosakata. Ketika kita membaca, kita perlu garis bawahi yang belum kita tahu, mungkin ada diksi-diksi baru juga. Yang kedua, perhatikan gaya bahasa ya dan diksi. Nah, ketika kita sudah perbanyak kosakata, kita harus memperhatikan diksi. Diksi apa yang sesuai, diksi apa yang pas buat kita menulis sesuai dengan tema yang ditentukan oleh sebuah komunitas atau sebuah ajang lomba. Itu kita harus bisa memilih diksi yang pas. Di sini termasuk, kalau menurut saya pribadi, diksi ini termasuk pakaian dari sebuah tulisan kalian. Jadi gimana tulisan itu bisa bagus, itu diantaranya bisa dilihat dari diksi yang kalian pilih. Biar terlihat indah, biar terlihat penuh makna, mungkin bisa dilihat dari pemilihan diksi. Mohon maaf ya, ini bukan diksi, tapi diksi. Ya, salah penulisan, typo. Dan untuk yang ketiga, ada menantang diri dengan hal baru. Maksudnya kita harus menantang diri kita, keluar dari zona nyaman. Maksudnya gimana keluar dari zona nyaman? Kita harus mencoba hal-hal yang baru, yang belum pernah kita temukan, atau kita temui, atau belum pernah kita coba. Nah, jadi kita harus mencoba itu semua, buat mengukur sejauh mana kita bisa menulis, sejauh mana tulisan kita mempunyai kualitas, sejauh mana tulisan kita bisa diterima oleh audiens, oleh teman-teman, oleh masyarakat, mungkin seperti itu. Ya, biasanya untuk memulai untuk mencoba menentang diri dengan hal baru ini, biasanya yang belum pernah menulis, ya, yang belum pernah menulis, itu bisa mencoba dengan hal yang sederhana. Misalnya nih, menulis diary. Coba itu menulis diary setiap harinya. Yang belum pernah menulis, lakukan hal yang sederhana. Yang pertama itu, menulis diary. Hari ini kamu merasakan apa? Kenapa kamu bisa merasakan? Kepada siapa kamu merasakan? Itu coba ditulis, dilawan diri kamu. Coba tantang diri kamu dengan hal yang berbeda. Ketika sudah menulis diary, kamu lakukan hal yang baru lagi.
Apa itu? Mungkin mencoba untuk membuat cerita, cerpen, atau setelah cerpen membuat puisi. Setelah membuat puisi, beberapa puisi dikumpulkan menjadi antologi. Setelah sudah membuat antologi, diterbitkan, atau mungkin mencoba hal baru lagi, ikuti ajang-ajang lomba, ikut event untuk mengukur bagus nggak tulisan saya, layak nggak tulisan saya. Nanti disitulah kita akan menemukan kualitas tulisan kita. Jadi coba teman-teman untuk menantang diri dengan hal yang baru, keluar dari zona nyaman. Jangan stagnan di tempat-tempat situ aja. Berikutnya yang keempat, untuk menjadi tips jadi juara, itu harus memperhatikan syarat dan ketentuan dari kompetisi. Misalnya setiap ada event, setiap ada lomba itu, komunitas akan menyampaikan persyaratan. Kita harus follow terlebih dahulu, harus temanya apa, kita harus ikuti. Misal temanya kemarin, temanya apa ya? Misalnya temanya rindu, temanya adalah rindu. Kita harus ikuti syarat yang ditentukan oleh komunitas kita, yang kita ikuti. Jadi jangan sampai jauh berbeda dengan tema yang sudah ditentukan. Kemudian mungkin harus persyaratan, misalnya yang lain ada administrasi atau apapun itu. Jadi kita harus perhatikan syarat-syarat tersebut. Oke teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada coba di chat Zoom Kak Naura, mungkin ada pertanyaan di situ. Kalau belum atau ya kalau mau Coba belum bisa di chat Zoom Kak Naura mungkin ada. Ya. Kayaknya ada pertanyaan tadi di chat. Boleh silakan ditulis di chat atau bisa langsung disampaikan. Iya. Boleh langsung disampaikan teman-teman atau bisa ditulis chat. Oke. Sambil nanti kalau ada yang chat, ada pertanyaan silakan. Oke, berikutnya yang kelima. Oke. Ini yang paling penting di antara tips menjadi juara, ya. Ini yang paling penting adalah selalu optimis. Kenapa saya katakan selalu optimis? Kita harus berpikir hal baik. Kita harus mengharap satu hal yang baik. Kita harus bisa menjadi yang terbaik. Itu adalah selalu optimis. Membuat kita menjadi positive thinking. Nah, kemarin nih, salah satunya contoh nih ya, kemarin yang ikut di letak pustaka ini yang paling selalu saya kembangkan dalam diri saya. Selalu berpikir optimis, selalu optimis, dan selalu optimis. Tapi sebelum ke selalu optimis ini, ada beberapa langkah yang harus saya perbaiki berkali-kali, ya. Di antaranya tadi itu pemilihan diksi, ya, harus diubah berkali-kali, harus dirombak berkali-kali agar menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang wah, sesuatu yang indah, gitu. Selalu optimis, ya. Jadi biasanya itu pikiran kita ketika mengikuti ajang lomba itu, waduh, saya akan jadi juara nggak ya? Waduh, ada si ini, waduh, ada si itu. Pasti situ tulisannya lebih bagus daripada tulisan saya. Itu pasti pemikiran seorang penulis pasti akan seperti itu. Waduh, ada ini yang pernah juara 1 nih. Kok sekarang ikut di sini? Waduh, saya jadi minder. Nah, itu hilangkan pemikiran seperti itu. Itu akan menjadi apa ya? Drop. Akan menjadi hilang mood menulis, akan hilang semangat untuk menjadi seorang penulis. Itu salah satunya di antara itu yang menurut saya. Jadi tolong hilangkan
untuk negatif thinking gitu ya. Optimis saja, tulisan kamu adalah tulisan yang terbaik. Tuh. Mungkin saya tambahkan lagi dari sini, mungkin biar lebih biar lebih sering ya, biar lebih kelihatan tolak ukur kita. Jangan lupa untuk sering-sering ikut event ya, sering ikut lomba. Mungkin di setiap letak pustaka ini mungkin setiap bulan atau setiap beberapa bulan sekali itu selalu ada event kalau saya lihat. Jadi coba teman-teman semua yang di sini coba ikuti semua. Buat penilaian diri kita. Hari ini event ini saya belum bisa masuk nominasi, mungkin ada event lagi, ikut lagi. Oh ya, lumayan. Habis pertama peringkat 50, kedua peringkat 30 misalnya. Berikutnya dari situ kita akan tahu sejauh mana kekuatan kualitas tulisan kita. Jadi sering-seringlah ikut event buat penilaian diri. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Kak Nora. Ada 5 tips dan tambahan dari saya tadi. 1, sering ikut event-event lomba. Nah, mungkin dari teman-teman bisa ditanyakan sebelum nanti saya akhiri. Ini ada satu quotes ya dari saya. Oke. Sebab waktu tak mungkin berjalan mundur, ya. Berlarilah cepat mungkin, berpikirlah seluas mungkin, dan berkaryalah sebanyak mungkin. Thank you. Oh ini Kak ada yang namanya Anastasia. Terima kasih Kak Udori. Langsung saja, wah ini sudah banyak pertanyaan. Yang pertama ada Kak Aisyah. Kak, bagaimana caranya agar kita mendapatkan alur cerita yang menarik untuk dibaca oleh audiens? Monggo. Oke, alur cerita ya. Alur cerita yang baik. Oke. Terima kasih pertanyaan dari siapa tadi? Kak Nora? Aisyah. Maaf ya. Aisyah. Oke. Untuk Kak Aisyah pertanyaan yang bagus sekali. Alur yang baik itu gimana? Menyusun alur yang baik. Oke, yang pertama itu kalau dari versi saya pribadi itu kita harus menentukan objek kita. Apa yang perlu kita tulis pertama itu apa? Temanya. Ya, temanya apa dulu? Apa yang ingin kamu tulis? Ya, tentang apa? Jadi kita harus peka. Salah satunya adalah kita harus peka dalam situasi ini. Misalnya situasi saat ini lagi banyak-banyak bencana atau apa. Mungkin kita ambil di situ temanya, alurnya kita harus cari tokohnya siapa, latarnya di mana, nanti klimaksnya, problem masalahnya, seperti itu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan temanya dulu, apa yang kamu tulis. Setelah itu pilih judul ya, mungkin judul dan tokoh yang ingin kamu masukkan itu tokoh yang seperti apa. Dari kriteria mungkin yang Kak Aisyah suka, misalnya yang Kak Aisyah sesuai keinginannya, mau dijadiin apa sih tokoh ini, seperti itu. Seperti itu Kak Aisyah ya. Yang pertama adalah tentukan temanya dulu, objeknya dulu. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Ini ada dari Kak Rosalinda. Kak, bagaimana memilih konflik yang menarik? Ya, bagaimana cara memilih konflik yang menarik? Oke, bagaimana cara memilih konflik problem yang menarik ya? Oke, kalau menurut saya pribadi untuk yang menarik itu harus berbeda dengan yang lain. Itu kunci dari saya, harus berbeda dengan yang lain. Misalnya nih, yang tidak umum ya, yang tidak umum khusus, misalnya konflik permasalahan yang sering terjadi yang akhir-akhir ini, misalnya
yang lagi viral ya di media sosial. Yang lagi ada apa itu? Masalah di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya itu. Ada viral masalah yang di jalanan, konflik gangster dan lain sebagainya. Nah, itu kan umum, lagi viral. Ambil sisi baiknya. Jadi berlawanan dari apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Yang sulit ditebak sama orang, yang sulit ditebak jalan alur ceritanya, itu pasti akan menarik. Misalnya ada sebuah peristiwa kejadian, misalnya orang kecelakaan pasti akan mati, gitu kan? Pasti pada umumnya adalah pemikiran yang lihat pasti seperti itu. Coba diubah, orang ini gimana sih caranya nggak mati? Kita jadikan dia sebagai tokoh utama. Nah, mungkin tokoh utama itu akan selesai dari situ. Karena tokoh utama harus selalu hidup sampai ending. Ya. Jadi cari konflik yang berbeda, yang tidak umum, yang sulit ditebak. Itu yang menurut saya pribadi dari saya. Kak, siapa tadi? Kak Naura ya? Siapa? Kak Naura? Kak Rosalinda. Nah, gitu ya, Kak. Jadi cari konflik yang berbeda dari yang lain, gitu mungkin ya. Betul sekali. Betul. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Kak Farah. Permisi Kak, mau bertanya. Ada nggak tips agar tulisan kita lebih memiliki nyawa? Jadi gimana biar tulisan kita tuh lebih bernyawa gitu ya, lebih greget gitu mungkin. Lebih bernyawa, lebih berkualitas, lebih berpower, mungkin gitu ya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya tanyakan, harus perbanyak kosakata. Itu wajib itu. Harus perbanyak kosakata, diksi, dan yang paling penting harus sesuai dengan tema. Ya, karena apa? Salah satunya di antara untuk memperbanyak kosakata itu sama aja meningkatkan gaya bahasa tulisan kita. Gaya bahasa tulisan kita akan lebih bagus kalau kita perbanyak kosakata. Jadi gimana caranya dapat kosakata ini harus gemar membaca, itu yang paling penting. Jadi seorang penulis itu gimana biar caranya berkembang lebih baik daripada sebelumnya, itu harus membaca, gemar membaca, meskipun sulit. Sebenarnya sulit ya membaca, kalau nggak mood itu nggak akan baca, tapi itu harus kita lawan, kita harus mencoba. Saya harus baca ini, saya harus baca itu, saya harus baca di sini, saya harus baca di sana. Mungkin kita ketika membaca membutuhkan tempat atau waktu yang menurut kita itu nyaman, seperti itu ya. Jadi harus perbanyak kosakata, karena itu bisa meningkatkan kualitas tulisan kita dan gaya bahasa. Oke, jadi menambah Itu kosakata saya, baru Nora. begitu ya. Oke, menambah Betul. kosakata baru. Begitu Kak Farah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sama-sama Kak Farah. Ya. Mau tanya. Oke, silakan. Mau tanya Kak, gimana cara bikin opening cerita yang nendang agar juri lomba bisa langsung tertarik dengan tulisan kita? Oh, agar juri tertarik dengan tulisan kita gitu ya, maksudnya. Oke, ini mohon maaf saya stop share dulu ya Kak Nora ya. Oh iya, boleh. Oke, gimana sih caranya tulisan kita biar langsung nendang, terkena, nancep di hati juri gitu, biar jadi juara, gitu ya. Oke, terima kasih. Iya, gitu. Gimana? Karena setiap juri itu pasti akan penilaiannya berbeda-beda, itu pasti nggak akan sama, karena puisi itu nggak akan sama rasa, nggak akan sama cipta juga, pasti akan berbeda. Jadi gimana caranya sih biar juri itu langsung fokus pada karya kita, gitu kan? Pertama, yang saya sampaikan tadi ya, yang ditanyakan sama Kak Farah atau Kak Aisyah, pilih yang berbeda. Buat penasaran, juri itu buat penasaran, endingnya puisi ini gimana sih? Makna dari puisi ini endingnya gimana sih? Jadi tadi buat juri penasaran, buat
juri tertarik dengan puisi kalian, seperti itu tadi, dengan apa? Buat penasaran juri itu. Gimana cara berpenasaran? Kembali lagi, pilih diksi yang tepat. Pilih diksi yang benar-benar sesuai dengan penentuan tema yang di-share sama komunitas misalnya. Pilih diksi yang tepat, sesuai dengan tema. Kembali lagi tadi, perbanyak kosakata. Pasti akan juri akan, kalau semakin banyak diksi, semakin banyak gaya bahasa, itu juri akan tertarik, akan mendalami gimana sih, maksudnya apa sih puisi ini, apa sih yang disampaikan sama penulis ini, itu pasti akan istilahnya dipentelengi ya, diteliti sama juri, pasti itu pasti. Jadi jangan gunakan bahasa yang menurut saya bahasa yang lugas ya. Bahasa lugas itu bahasa yang sebenarnya. Jadi tidak ada, ibaratnya tidak ada pakaiannya, tidak ada apa diksinya. Gitu ya. Jadi pilih diksi, gunakan bahasa yang konotasi, itu maksud saya. Gunakan bahasa yang konotasi. Jangan pakai denotasi, bahasa yang sebenarnya. Gitu. Contohnya misalnya pagi ini saya diterangi oleh matahari misalnya, pagi hari. Kita bisa menggunakan diksi misalnya kalau pagi hari itu kita ada mentari, sinar mentari gitu kan. Terus misalnya waktu pada malam hari misalnya cahaya bintang gitu kan. Kita gunakan gemerlap bintang gitu kan. Itu kan jadi sebuah keindahan tersendiri buat tulisan kita. Jadi harus pilih diksi yang pas gitu. Oke, berarti harus memilih diksi yang tepat gitu ya. Betul Kak Nora. Lanjut, ini dari Kak Rosalinda lagi. Mohon maaf Oke, Kak, mau silakan, bertanya Kak Rosalinda. lagi. Bagaimana cara membuat penyelesaian konflik cerita yang bagus? Oke. Penyelesaian konflik cerita yang bagus. Oke. Ini pertanyaannya itu hampir sama yang ditanyakan sama teman-teman tadi ya. Kalau namanya akhir cerita, konflik gimana sih biar bagus? Sama. Ya. Buat yang berbeda. Buat yang berbeda dan sulit ditebak. Itu pasti bagus sekali. Jangan tulisan itu yang mudah ditebak sama pembaca. Jadi kalau misalnya tulisan kita sudah ditebak sama pembaca itu nggak akan ngelanjutin lagi, pasti itu. Ya, misalnya nih saya baca buku cerita atau cerpen. Di pertengahan itu saya sudah bisa menebak, oh pasti tokohnya akan seperti ini. Itu pembaca kan sudah berhenti, agak akan lanjut lagi. Buat pembaca itu penasaran, baca sampai habis. Itu tadi buat yang berbeda, susah ditebak sama pembaca. Seperti itu. Jadi biar konfliknya bagus, buat yang susah ditebak. Seperti itu Kak Aisyah. Ya sama-sama Kak Aisyah. Mungkin Oke, ada lagi Kak Nora. Buat akhir cerita yang susah ditebak itu ya. Oke, Betul, ini betul ada sekali. pertanyaan dari Kak Anastasia yang ini. Kak, bagaimana ya menyelipkan amanat pada susunan kata-kata indah pada bait puisi? Maksudnya secara implisit, jadi pembaca seolah-olah langsung menangkap hikmahnya setelah baca puisi yang kita tulis. Terima kasih. Oke. Gitu. Meletakkan amanah dalam puisi gitu ya, maksudnya. Di mana biasanya kalau amanah itu gunakan diksi yang lugas kalau menurut saya, biar pembaca tahu diksi yang lugas atau yang kita pakai denotasi. Misalnya dia di bait terakhir ya, di bait terakhir. Tergantung puisi itu sendiri sih. Kalau bisa nangkep, misalnya si pembaca itu bisa nangkep hikmah atau amanat, biar mudah ditebak, itu gunakan puisi yang lugas. Yang lugas, karena biar pembaca tahu, oh amanatnya seperti ini. Biasanya di bagian bait
terakhir ya. Bisa menggunakan kata tanpa kiasan atau denotasi yang lugas tadi. Biar kita bisa menyampaikan amanat. Oh, amanat puisi itu ternyata kita harus saling menghormati satu sama lain, kita harus menjaga satu sama lain, kita harus menghargai satu sama lain. Itu harus gunakan bahasa yang lugas tanpa kiasan biar pembaca tahu, oh amanatnya seperti ini. Kalau kita memang hanya membuat puisi tanpa harus menggunakan diksi yang bagus ya, misalnya tidak ajang lomba, tapi digunakan untuk umum, gunakan untuk ke teman-teman, gunakan untuk masyarakat biar mudah dipahami. Tapi gunakan diksi yang tanpa kiasan. Kalau buat ajang-ajang lomba, itu lebih bagusnya gunakan diksi yang konotasi, harus penuh dengan kiasan dan susah ditebak. Seperti itu, Kak Naura. Oke, berarti pakai yang diksi yang biasa aja gitu atau langsung gitu ya, Kak? Betul, tanpa kiasan, yang lugas. Oke, lanjut. Ada dari Kak Zaki Abian. Kak, apakah cerpen harus memakai amanat? Gimana, Kak Naura? Apakah cerpen harus memakai amanat gitu? Apakah cerpen harus pakai amanat? Kalau menurut pribadi saya itu wajib. Ya. Wajib dan pasti cerpen itu akan selalu ada amanatnya atau hikmah yang diambil. Itu wajib, harus ada. Karena dalam cerita, yang namanya cerita, pasti akan mengambil suatu suatu hikmah yang apa sih sebenarnya yang diambil, yang bisa diambil dari cerita ini atau film ini. Itu pasti ada wajib dan ada hikmahnya. Harus itu ya. Dalam cerita harus ada hikmah, wajib itu. Biar kita tahu apa yang ingin disampaikan sama penulisnya. Oke, berarti cerpen itu sebaiknya ada amanahnya begitu ya, Kak? Betul. Wajib ya. Oke, ini ada yang raise hand, Kak Lia Fitria ingin bertanya. Betul. Boleh silakan Ya, kalau mau bertanya. Mungkin bertanya langsung juga nggak apa-apa, Kak Nora. Tanpa harus Boleh chat. silakan. Silakan Kak Lia. Silakan Kak Nora. Ya mungkin ada lagi itu yang resen Kak Nora. Ini ada yang resen. Kak siapa? Undana. Boleh silakan. Bisa langsung bertanya, Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak Kak. Saya mau nanya ini Kak. Kita kan sering lihat itu disuruh untuk buat judul yang semenarik mungkin gitu. Nah itu judul yang semenarik mungkin itu seperti apa ya Kak? Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih Kak. Oke. Sama-sama Kak Undana. Kak Undana dari mana ini? Kayaknya Kak dari jauh banget. Saya dari NTT Kak. Di kampus Iya. Ya. Ya. Salam ya dari Sidoarjo. Siap Kak. Siap. Ya. Kalau menurut saya ini Kak Undana untuk membuat judul yang menarik gitu ya. Judul itu tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang dan mempunyai makna yang luas. Gitu. Itu menurut saya. Jadi judul kalau panjang, jadi orang itu kalau baca nih kalau saya pribadi tuh judulnya panjang banget, jadi malas baca. Kalau misalnya judulnya pendek tapi penuh makna, misalnya apa yang maksudnya ya judul ini, nah, pasti orang itu akan tertarik untuk membaca tulisan Kak Undana. Itu pasti. Jadi pendek, simple, penuh makna. Seperti itu Kak Undana. Jadi jangan terlalu panjang atau ya sama-sama. Mungkin Kak Lia tadi yang raise hand. Oke, Kak Lia. Boleh, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Yang lain juga boleh, silakan bertanya. Boleh lewat chat ataupun tanya langsung ya. Iya, boleh.
atau mungkin dari Kak Nora sendiri juga boleh, dari komunitas Duta Pustaka. Gimana nih teman-teman? Mungkin lagi menyiapkan pertanyaan. Boleh jadi. Oh ini, ada yang tanya. Kak Fakta Gimana, Kak? TV, Kak mau tanya masih terkait dengan pembuatan judul yang pendek tadi. Saya pernah lihat cerpenis yang menggunakan judul-judul super panjang. Apa itu kurang bagus untuk diterapkan jika tulisan itu diikutkan lomba? Oke. Kalau biasanya seorang cerpenis itu kalau misalnya dibuat halayak umum ya, pembaca umum misalnya diterbitkan di koran, bukan versi ajang lomba ya, ini berbeda. Kalau buat kayak terbitin di koran itu boleh, kita menggunakan judul yang panjang itu boleh, tapi gunakan diksi yang konotasi, yang bukan sebenarnya. Jadi langsung aja pada apa yang kamu inginkan, temanya apa, terus ambil diksi yang pas, digabungin situ, jadi panjang juga nggak apa. Itu untuk khalayak umum ya, buat pembaca audiens yang umum, bukan buat ajang lomba. Kalau ajang lomba, gunakan untuk yang judul yang pendek semenarik mungkin, biar penasaran untuk membaca cerpen kalian. Karena setiap pribadi seorang penulis itu mempunyai selera masing-masing. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya teman-teman ya. Jadi seorang penulis itu mempunyai selera gaya bahasa masing-masing. Jadi misalnya kita seleranya itu menggunakan gaya bahasa diksi seperti ini. Temanya seperti ini kita pakai. Menurut kita udah bagus banget. Menurut kita sudah bagus banget. Sudah sempurna, sudah perfect. Tapi ketika diikutkan di ajang lomba, ternyata apa yang kita tulis itu tidak mendapatkan hasil yang sesuai inginkan. Kebanyakan seperti itu. Ini membuat kita menjadi down, drop gitu kan. Kerjakan dari kita seperti itu. Tadi yang saya sampaikan, ya selalu optimis, mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman. Pilih, misalnya tema ini gagal, tema yang lain. Jadi tadi pertanyaan dari Mas jadi Tembajur, meskipun panjang tidak apa-apa. Berbeda dengan kalau ikut ajang lomba, gunakan semenarik mungkin, jangan terlalu panjang. Kalau buat halayak umum, untuk diterbitkan di majalah, dan lain-lain sebagainya, saya rasa nggak apa-apa. Untuk yang judul yang panjang, super panjang, nggak apa-apa. Bukan berarti judul yang panjang itu tidak bagus ya. Bukan berarti judul yang panjang itu tidak bagus. Bagus, boleh, nggak apa-apa. Seperti itu Kak Nora. Oke, begitu. Jadi panjang boleh, tapi kalau untuk lomba bisa dipersingkat, jelas dan menarik gitu mungkin ya. Oke. Betul. Biar juri juga penasaran juga. Iya. Mana nih teman-teman? Sama-sama Kak Fakta. Oke, mungkin yang lain. Mungkin dari Kak Nora sendiri juga nggak apa-apa. Iya, sepertinya sudah ini ya, terwakilkan dengan teman-teman. Biasanya memang kalau lomba itu yang ditanyakan judul gitu ya. Judul terus Ya. Oh, sebentar, ini ada Kak Lia. Kak Lia. Ya, tadi yang resen tadi. Iya. Kak, cerpen itu nggak boleh banyak dialog ya. Begitu. Oke. Kalau pertanyaannya Kak, boleh nggak cerpen itu nggak boleh banyak dialog? Sebenarnya namanya cerita. Kalau menurut pribadi saya, versi saya sendiri itu lebih baik dialognya sedikit. Itu kalau menurut saya, dialognya sedikit. Jadi diperbanyak ceritanya. Dibanyak ceritanya, apa yang dibahas gitu, apa yang dipermasalahkan, tulis di situ. Dialog hanya sebuah menurut saya itu dialog hanya sebuah pelengkap dalam cerita itu.
biar hidup ceritanya, biar ada apa apa namanya interaksi seperti itu. Boleh, nggak apa-apa seperti itu. Jadi nggak harus ada dialog itu nggak boleh, nggak harus ada dialog itu jelek, tidak. Cuman dibatasin aja dialognya. Oke, berarti boleh asalkan dibatasi begitu ya. Iya, jangan terlalu panjang gitu. Kalau terlalu panjang itu jadi gimana ya bacanya ya? Misalnya assalamualaikum, misalnya waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Sudah makan belum? Mhm. Sudah. Jadi jangan terlalu banyak dialog. Menurut saya ya, menurut saya. Gitu. Jadi kesannya kayak chat gitu ya. Iya, Oke, betul. karena waktunya tinggal 9 menit, pertanyaannya kita sudahi, begitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan yang sudah berpartisipasi di webinar kita kali ini. Terima kasih juga untuk pemateri, ya. Terima kasih sekali, menarik sekali dan banyak juga ilmu baru yang kita dapat tentang rahasia atau tips menjadi juara 1 lomba menulis, begitu. Terima kasih untuk waktunya. Teman-teman juga terima kasih sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator apabila kurang cakap atau banyak kekurangan dalam membawakan webinar kali ini, mohon maaf. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Kak Nora, boleh saya potong Ya. sebentar? Oh iya, Iya, boleh, silakan. oke. Mohon maaf. Jadi teman-teman yang di sini, kita boleh belajar sharing sama-sama, nggak apa-apa ya. Sharing sama-sama, bisa kita lewat media sosial, Instagram juga boleh, lewat chat juga boleh. Nanti bisa tanya sama Kak Nora atau mungkin bisa dilihat dari nama IG saya, Muhammad Hudayfi. Boleh kita sharing sama-sama tentang dunia sastra, dunia penulisan, nggak apa-apa. Itu, terima kasih. Mohon maaf Kak Nora. Iya, boleh. Iya, jadi boleh sekali ya teman-teman kita saling sharing begitu Iya, seperti betul. yang di komunitas juga Boleh boleh. di Nah, komunitas juga sebelum nggak apa-apa. Iya, boleh. ya, sebelum acaranya kita tutup, teman-teman bisa on cam kan kameranya. Nanti kita foto dulu. Oke, Kita monggo foto-foto, oke, silakan. boleh. Sudah? Sudahkah? Oke, Ya, sudah. silakan tonton, bisa on cam dulu. Kita foto sama-sama, saling kenal, menambah saudara, silaturahmi. Dari NTT jauh sekali Kak Udana. Ya Kak, dari titik. Oke, sudah? Bentar biar difotokan dulu. Oke. Boleh? Ya, sudah. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Terima kasih juga sekali lagi untuk Kak moderatornya. Kok materinya, mohon maaf. Sama-sama Kak Nora, sama-sama. Dan jangan Oke. lupa kirim fotonya ya Kak Nora ya. Ya, nanti. Oke, Nanti kita siap. kirim fotonya. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Semangat terus menulis, menciptakan karya-karyanya. Saya akhiri webinar hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.